Bidayatan qoblal bidayah, ibtidaan qoblal ibtida'. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan azimatan, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan min ahlil jannah. Aqulu fi bidayati kalami ana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Rizky Azza Utami. Nomor induk mahasiswa 231040200085. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Kuliah Ulumul Quran yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMA, yang dimana buku ini disusun pertama kali dan memang utama sekali sebagai buku teks mata kuliah Ulumul Quran dan ditujukan kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Ulumul Quran. Kita akan membahas beberapa bab yang ada di buku ini. Untuk yang pertama yaitu Ulumul Quran. Apa sih yang dimaksud dengan Ulumul Quran? Yaitu ilmu-ilmu yang membahas segala sesuatu tentang Al-Quran, mulai dari pengertian Al-Quran, pengertian wahyu, sejarah turunnya Al-Quran, sejarah pengumpulan Al-Quran, makiyah dan madaniyah, latar belakang turunnya ayat atau kelompok ayat tertentu, kisah-kisah dalam Al-Quran, mukjizat Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini yang pertama kita membahas Ulumul Quran, dan yang kedua kita akan membahas Al-Qur'annya sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Al-Qur'an? Secara etimologis, Al-Qur'an itu berasal dari masdar qara'a yaqra'u, qira'atan Qur'anan, yang berarti bacaan. Nah, Al-Qur'an ini dalam pengertian bacaan ini misalnya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Nah, di samping dalam pengertian masdar itu dengan pengertian bacaan atau cara membacanya, Quran juga dapat dipahami dalam pengertian maf'ul dengan pengertian yang dibaca makru. Dalam hal ini, apa yang dibaca makru diberi nama bacaan Quran atau penamaan maf'ul dengan masdar. Nah, menurut sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip di As-Suyuti, Quran adalah ism alam ghairu mushtaq atau nama sesuatu yang tidak ada asal katanya. Nah, ini merupakan nama khusus untuk firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti halnya Taurat dan Injil yang juga tidak ada asal katanya. Jika Quran berasal dari kata qara'a, berarti setiap yang dibaca dapat dinamai Al-Quran gitu. Kemudian kita akan membahas bab ketiga, Nuzulul Quran. Nah, di sini pengertian Nuzulul Quran adalah artinya tempat ya, bersifat tempat, sehingga tidak tepat untuk diturunkannya Al-Quran, karena tidak mesti tepat diturunkannya Al-Quran, karena Al-Quran yang diturunkan bukanlah sesuatu yang bersifat jismiyah sehingga memerlukan tempat atau turun dari atas ke bawah. Jadi nuzul Al-Quran haruslah dipahami secara majazi atau metaforis yang bukan hakiki, seperti itu. Nah, secara terminologis yang dimaksud dengan nuzul Quran yaitu cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, seperti disebutkan dalam kitab-kitab ulum Quran bahwa sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran terlebih juga diturunkan
Allah Subhanahu wa taala ke Lauh Mahfud. Kemudian dari Lauhul Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah nanti ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Barulah Baitul Izzah itu Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Nah, Makkiyah dan Madaniyah ini dikelompokkan, bisa mengelompokkannya itu dengan 3 cara. Yang pertama yaitu berdasarkan masa turunnya. Yang diturunkan sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah itu disebut Makkiyah, walaupun turunnya itu tidak berada di Makkah dan sekitarnya. Dan yang diturunkan sesudah hijrah dinamai Madinah, walaupun turunnya bukan di Madinah dan sekitarnya. Nah, sebagai contoh surat An-Nisa ayat 58 itu tetap masuk ke dalam golongan Madaniyah karena itu turunnya di Mekah, tapi persisnya dalam Ka'bah waktu Fathu Makkah pada tahun ke-8 setelah hijrah. Nah, begitu juga surat Al-Maidah ayat 3 itu juga termasuk dalam golongan Madaniyah dan sekalipun turun pada waktu Haji Wada tahun ke-10 setelah hijrah. Kemudian pengelompokan yang kedua yaitu berdasarkan tempat turunnya juga, namun yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya. Seperti Mina, Arafah dan Hudaybiyah disebut Makkiyah, dan yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba dan Sa'al dinamai Madaniyah. Dan mengelompokkan yang ketiga yaitu berdasarkan sasaran pembicaraan yang ditujukan untuk penduduk Makkah dinamai Makkiyah, dan yang ditunjukkan kepada penduduk Madinah disebut Madaniyah. Begitu juga yang ditujukan untuk semua manusia dengan lafaz ya ayyuhan nas dinamai Makkiyah, dan ditujukan untuk orang-orang yang beriman saja dengan lafaz ya ayyuha allazina amanu disebut Madaniyah. Nah, dari ketiga golongan tadi di atas, golongan pertama yang masa turunnya itu yang dapat mencakup semua ayat-ayat Al-Quran. Kemudian karena untuk kategori yang kedua itu tempat turunnya tidak tercakup dalam ayat-ayat yang diturunkan di luar Makkah dan Madinah, serta sekitar keduanya seperti ayat-ayat yang turun di Tabuk, Baitul Maqdis dan dalam perjalanan. Sebagai contoh surat At-Taubah 42 turun di Tabuk, surat Az-Zukhruf 45 turun di Baitul Maqdis dan pada malam Al-Isra. Nah, mungkin itu yang bisa dijelaskan dari Makkiyah dan Madaniyah. Setelah itu yang akan kita bahas yaitu yang pertama dan terakhir diturunkan. Nah, pengertian dari pertama dan terakhir yang diturunkan ini yang dimaksud itu ada 2 macam. Yang pertama, ayat atau kelompok ayat yang pertama dan terakhir sekali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bagian ini disebut yang pertama dan terakhir diturunkan secara mutlak. Ayat yang kedua, macam yang kedua yaitu ayat atau kelompok ayat yang pertama dan terakhir sekali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam tema-tema tertentu. Misalnya yang pertama dan terakhir diturunkan mengenai makanan, minuman, perang, dan lain sebagainya. Nah, bagian ini disebut yang pertama dan terakhir diturunkan dalam tema-tema tertentu. Kemudian juga dalam menentukan ayat atau kelompok yang mana yang terakhir dan mana yang pertama, para ulama juga hanya berpatokan itu semata-mata kepada riwayat yang diterima. Sama sekali tidak ada peran ijtihad dalam masalah ini kecuali dalam mentarjih mana pendapat yang dinilai lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Jadi memang sudah ditetapkan secara mutlak ya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, penjelasan yang dapat saya ringkas pada buku kuliah Ulumul Quran ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Banyak salah dan hilafnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.